Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tuntas proyek saya yang berjudul Compiler Mini Bahasa Sunda. Proyek ini adalah sebuah interpreter sederhana, yaitu program yang bisa membaca dan menjalankan kode yang ditulis menggunakan kata-kata bahasa Sunda. Seperti isian untuk membuat variabel, lamun untuk percabangan, sabari untuk perulangan, dan tinggali untuk mencetak output ke layar. Komputer tidak bisa langsung memahami teks mentah karena itu hampir semua bahasa pemrograman dunia menggunakan alur kerja yang disebut pipeline kompilasi. Terdiri dari beberapa tahap berurutan. Yang pertama adalah lexical analysis, tokenisasi oleh lexar, syntax analysis atau parsing oleh parser, semantic analysis oleh semantic analyzer, 4. Execution oleh interpreter. Analogi sederhananya seperti memahami kalimat manusia. Budi membeli 3 buku. Pertama dibaca jadi kata-kata lexar, lalu dipahami strukturnya. Subjek, predikat, objek. Lalu dicek apakah make sense secara logika semantik, baru benar-benar dilakukan aksinya oleh interpreter atau eksekusi. File tahap dan tugas. File lexar.py tahapannya adalah lexical analysis, tugasnya adalah memecah kode jadi token. Terus ada file parser.py, tahapnya adalah syntax analysis, tugasnya adalah menyusun token jadi pohon AST. Selanjutnya ada file semantic.py, tahapnya adalah semantic analysis, tugasnya adalah memeriksa logika dan makna program. File sunda.py, execution, tugasnya adalah menjalankan program interpreter. Main.py, tahapannya adalah orchestrator, tugasnya adalah menggabungkan semua tahap di atas yang tadi. Sekarang mari kita bahas satu persatu, dan saya juga akan tunjukkan contoh nyata baik saat kodenya benar maupun saat kodenya salah supaya kelihatan jelas perbedaan perilakunya. Kita mulai dari lexar.py. Apa itu lexar? Lexar tokenizer atau scanner bertugas membaca kode karakter per karakter lalu mengkelompokkannya menjadi satuan bermakna yang disebut token. Kenapa lexar dibutuhkan? 1. Memisahkan masalah. Parser tidak perlu mengurus karakter mentah. Yang kedua adalah efisiensi. Pengecocokan pola regex dilakukan terpusat di satu tempat. 3 adalah mengabaikan hal tidak penting, spasi, puisi baru, dan komentar disaring di sini. 4. Deteksi error lebih awal. Karakter aneh ketahuan sejak awal sebelum tahapan lain dimulai. Isi file lexar.py di bagian atas ada token space. Token space berisi pasangan nama token dan pola regex, disusun urut sangat hati-hati. Komentar dan string di atas operator 2 karakter sebelum 1 karakter. Float sebelum number. Kata kunci Sunda dengan garis miring B, batas kata sebelum ID, dan white space di paling bawah. Urutan ini krusial karena regex dicocokkan dari atas ke bawah dan berhenti di kecocokan pertama. Fungsi utamanya lexar code melakukan looping, mencocokkan regex, menghitung posisi baris atau kolom, membuang white space dan komentar, menyimpan token value, dan menambahkan IOF di akhir. Contoh outputnya yang benar adalah kita ke main.py, kita buka di terminal, kita masuk isian X misalkan sama dengan 10 titik koma terus ada tinggali X titik koma. Hasil token berhasil dibuat. Outputnya lexar adalah tipe kolomnya sudah kelihatan dari isian dengan baris 1 dengan nilainya isian. Terus ada tipe kolom 6 dengan nilai X. Terus ada assign dengan nilai sama dengan number
dengan 10 semikolon dengan titik koma tingali dan ID X semikolon dengan nilai titik koma, terus IOF dengan nilai IOF. Total tokennya adalah 9. Setiap kata berhasil dipecah sesuai jenis isian, jadi isian X jadi ID, 10 jadi number. Tokenisasi berhasil. Contoh output yang salah adalah Excel error karena karakter tidak dikenal di baris 1 kolom 14. Karena simbol N tidak pernah didefinisikan di token space, Excel langsung berhenti dan melempar error lengkap dengan baris dan kolomnya. Jadi kita tahu persis letak kesalahannya. Oke. Selanjutnya adalah bagian parser.p. Apa itu parser? Parser memeriksa apakah urutan token sesuai tata bahasa grammar dan menyusun jadi struktur pohon AST atau Abstract Syntax Tree. Kenapa parser dibutuhkan? 1. Token saja belum punya struktur. Parser memberi struktur. Nomor 2. Mendeteksi kesalahan tata bahasa walau semua tokennya valid satu persatu. 3. Menyusun struktur yang bisa dipakai semantic analyzer dan interpreter. 4. Menentukan urutan operasi presidensi, misal kali sebelum tambah. Isi file parser seperti kelas parser error menampilkan error lengkap dengan baris dan kolom. Kelas parser punya metode bantuan advance it pick method, jadi titik masuk utama statement jadi pengaruh lalu lintas ke metode-metode spesifik. Parsing ekspresi disusun berjenjang berdasarkan presidensi supaya urutan operasi matematikanya benar. Contoh output benarnya adalah, kita kembali lagi ke main.p. Kita ketik isian X sama dengan 10 titik koma enter, lamun dalam kurung X lebih dari 5 kurung Kurawa tingali dasar titik koma terus tutup. Parsing berhasil, token-token berhasil disusun jadi struktur pohon rapi dengan kondisi X lebih besar dari 5, jadi not binary dengan operator GD. Contoh outputnya yang salah adalah parser error baris 1 kolom 11 diharapkan assign dapat number 10. Laser tidak masalah karena yang laser tuh ini nih. Nah ini. Laser tidak masalah karena semua tokennya valid, tapi parser tahu setelah isian X harusnya ada sama dengan bukan langsung angka.
Terus contoh output yang salah yang kedua adalah misalkan lupa titik koma. Isian Y sama dengan 5, terus ada tinggali titik koma. Selanjutnya adalah bagian semantic.py. Apa itu semantic analisis? Memeriksa apakah program secara logika atau makna benar. Walau sintaksnya sudah valid, analoginya kalimat batu itu sedang membaca buku. Tetap bahasanya benar tapi maknanya salah karena batu tidak bisa membaca. Kenapa dibutuhkan? 1. Parser tidak bisa mendeteksi kesalahan logika. 2. Mencegah error saat runtime ditangkap lebih awal. 3. Manajemen scope atau ruang lingkup variabel. 4. Validasi fitur bahasa, misal balik hanya boleh di dalam fungsi. Isi file semantic.py adalah simbol table menyimpan info variabel atau fungsi per scope dengan parent untuk scope bersarang. Semantic analyzer adalah menggunakan visitor pattern lewat metode visit yang otomatis memanggil visit name tipe. Sesuai tipe node AST, setiap visit.x melakukan pemeriksaan spesifik visit.varDec. Terus ada cek duplikasi kan yang tadi itu. Terus ada visit.assign, cek variabel sudah ada. Terus ada visit.find deklarasi. Ini nih, atasnya. Cek duplikasi fungsi dan ada. Tidaknya balik visit.call. Visit.call, cek jumlah argumen. Terus ada visit.return, cek hanya di dalam fungsi dan seterusnya. Contoh output yang benar adalah kita bagi lagi ke main.py, lalu kita running. Kita ketik isian x sama dengan 10 titik koma, enter. Ada isian lagi y sama dengan 3 titik koma. Fungsina tambah a koma b, terus ini enter, balik a plus b titik koma enter, tutup kurung. Satu lagi isian hasil tambah x, y titik koma, tinggal hasil tinggal hasil, enter.
cut 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 cut. Nah, kodenya itu laporan semantic analyzer aman. Kesalahan semantik yang artinya semua variabel sudah dideklarasikan sebelum pakai dan fungsi tambah dipanggil untuk jumlah argumen yang sesuai. Contoh output yang salah adalah kita ganti tingali hitung dot x titik koma balik 99. Error semantic variable belum dideklarasikan, gunakan isian Z terlebih dahulu. Error semantic fungsi hitung butuh 2 argumen tapi diberikan 1. Error semantic yang ketiga, balik digunakan di luar fungsi. Balik hanya boleh ada di dalam fungsi. Nah, ditemukan 3 kesalahan yang hadirkan kode. 3 kesalahan logika sekaligus. Z dipakai tapi tidak dideklarasikan, fungsi hitung dipanggil dengan argumen kurang, dan balik dipakai di luar fungsi. Semua ini terdeteksi sebelum program dijalankan. Terus ada bagian 5 Sunda.py atau interpreter dan main.py. Tahap terakhir, benar-benar mengeksekusi AST yang sudah lolos pemeriksaan sehingga menghasilkan output nyata. Kenapa interpreter jadi tahap terakhir? Yang pertama adalah ini tujuan akhir dari semua proses atau tahapan ini. Program hanya dianalisis tapi tidak pernah benar-benar dijalankan. 2. Tahap pemeriksaan dipisah dari eksekusi. Interpreter tidak perlu dicek ulang hal yang sudah dipastikan benar di tahap semantik. Berjalan berdasarkan AST yang sudah terstruktur, bukan teks mentah. Isi main dari main.py adalah fungsi proses atau kode interpreter menjalankan 4 tahap berurutan dalam blok try except, dan interpreter hanya dijalankan kalau tidak ada error semantik.
Disediakan dua mode jalankan .file.pad untuk menjalankan dari file dan RPL untuk replayer untuk mode interaktif ketik langsung di terminal. Contoh outputnya yang benar adalah nah. Inilah arus lengkap kode lewat Laxer. Laxer jadi token, parser jadi Laxer jadi token, terus kemudian parser jadi semantic jadi AST, terus ada semantic analyzer. Dinyatakan aman, baru di tahap terakhir interpreter benar-benar menghitung dan mencetak hasil yaitu 10. Kita coba bagian terakhir, output yang salah ya. Langsung aja tinggali set, misalkan titik koma. Aduh, ulang lagi ya, tinggali set titik koma. Cut. Kesimpulan dari semua contoh output yang benar dan salah yang sudah kita lihat tadi, terlihat jelas kenapa pipeline ini dipecah jadi 4 tahap. Setiap tahap punya tanggung jauh spesifik. Laxer hanya soal karakter atau parser hanya soal struktur, semantik hanya soal logika, dan interpreter hanya soal eksekusi. 2. Kesalahan terdeteksi lebih dini dan lebih jelas sumbernya. Kita bisa langsung tahu ini salah di Laxer, karakter aneh, salah di parser struktur kalimat yang salah, atau salah di semantik atau logika yang salah. Sebelum sampai ke eksekusi yang bisa crash atau membingungkan, ini cara kerja standar bahasa pemrograman yang sungguhan seperti Python, Java, dan JavaScript. 4. Memudahkan pengembangan ke depan, tiap tahap terpisah jelas, mudah ditambah fitur baru. Jadi proyek kompiler mini bahasa Sunda ini benar-benar mensimulasikan bagaimana sebuah bahasa pemrograman dibangun dari nol, lengkap dengan mekanisme deteksi error di setiap tahapannya, sama seperti bahasa pemrograman yang kita pakai sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.